Indonesia rasanya lebih seram. Hutan-hutannya. Di Turki lebih warna-warni gitu, gak ada hutan, gak ada hantu apapun gitu. 400% sah. Sampai 500 Kak. Boleh. Baju-baju adat di Indonesia cantik banget, jadi cuman untuk pakai baju-baju adat di sini aku bisa nikah setiap hari gak apa-apa. Tapi tiba-tiba kita diatak sama monyet. Diserang. Ditarik gitu. Kalau suaminya kita bisa tinggal di mana-mana, tapi Batagor cuma ada di Indonesia. Gimana ya? Sebenarnya itu lebih susah menikah sama orang asing. Iya, pasti ada tantangannya gitu. Tapi Banyak. kalau misalnya awal-awalnya kan pasti kecocokan dulu ya. Nah, ini setelah dari Makassar kita mau lanjut keluar ke Malaysia sama Thailand. Karena Motor suksma. jangan ke sana-sana, Pak. Iya. Saya mau makan, Pak. Habis sholat subuh, itu aku kayak nyisihin 1 jam buat belajar bahasa, itu fokus gitu situ. Perdalam, dan itu emang bermanfaat banget buat aku kan. Bekal banget lah buat pergi ke luar negeri gitu. Salah satu produser TV, program TV, Trans 7 kalau nggak salah. Islampedia awal-awal. Nah itu ngontak aku dari Instagram. Mau bikin beberapa episode gitu kan. Karena ngelihat konten aku yang suka nge-share tentang budaya, akhirnya ya udah kita kontrak yes gitu. Antara mau tinggal di Turki atau tinggal di Indonesia, kita sebenarnya masih 50-50. Arkadaşlar, merhaba. Nasılsınız? Bugün Bali'deyiz ve hep birlikte bir tane konuşmaya katılıyoruz. Iya, itu apa artinya? Halo Sobat Tribuners, ketemu lagi dalam Bincang Tribun Bali. Kali ini kita kedatangan teman, bukan sekedar teman, tapi teman yang jauh namun dekat di hati, yaitu ada pasangan YouTuber Indonesia Turki, Kak Ahmet, Stefan dan Buse. Halo Kak Ahmet dan Buse, terima kasih sudah mau mampir ke studio Tribun Bali. Halo. Sami-sami. Langsung sami-sami. Ya, Ahmet dan Buse ini adalah kreator di balik channel YouTube Ahmet Stefan ya Kakak. Yang kontennya sering kali mengemas kehidupan sehari-hari di Turki. Betul ya? Turki Indonesia. Nah, mungkin Tribuners ini melihat sedikit agak aneh ya, memang agak unik, mukanya satu lokal, satu agak asing gitu mukanya. Aku bilang kamu asing. Kamu gak menerima. Jadi sebenarnya yang mana nih yang asing? Sebentar lagi akan kita cari tahu ya. Ini sebenarnya adalah pasangan Indonesia Turki yang udah sah ya. Dan udah sah dan menikah 3 kali ya. 300%. Bukan 100% lagi sahnya. Sun menikah 4 kali ya Kak ya? Nikah sampai bosan kita. Tapi bisa diceritain dong kenapa Kak Buse dan Kak Ahmet ini nikah sampai 3 kali itu, kenapa? Apa nggak bosan-bosan nggak? Itu sebenarnya karena budayanya Turki. Karena di budaya Turki kita harus nikah agamanya duluan. Ada budaya-budaya yang lain juga, tapi budaya aku nikah agamanya duluan. Habis itu ada nikah resminya, nikah sipilnya itu. Dan ada pestanya, jadi 3 kali. Terus di Indonesia Dan ada habis lagi. itu kita pulang ke Indonesia lagi untuk resepsi. Jadi 4 kali. Karena kan waktu itu keluarga nggak bisa datang ke Turki kan. Iya. Jadi harus ngadain resepsi biar bisa hadirin acara pernikahan kita di itunya di sini. Jadi 3 kali deh. Iya, tapi sekarang semakin kita nikah, semakin kita lihat, wah itu seru ya. Kenapa tidak lebih banyak gitu? Setiap kota, setiap negara kita nikah aja. Jadi nikah itu seru gitu ya Kak ya. Tapi untungnya dengan pasangan yang sama ini ya Kak ya. Nggak banyak-banyak jadi. Baju-baju adat di Indonesia cantik banget, jadi cuman untuk pakai baju-baju adat di sini aku bisa nikah setiap hari gak apa-apa. Kemarin pakai adat Sunda ya berarti ya? Sunda. Cantik banget sih Kak Buse. Udah kayak orang Sunda. Tapi Kak Ahmet ini asli mana? Aku tinggal di Tangerang. Ibuku dari Makassar. Ayahku kalau dari kakek-kakeknya ada yang dari Tasik gitu. Jadi Sunda. Iya, ini udah ketahuan yang mana yang lokal. Sementara Kak Buse-nya dari Turki mana Kak? Turki Tangerang. Dari Turunan Kidul. iya benar. Dari Turki kota mana? Istanbul. Lahir di Istanbul dan grow up di Istanbul semuanya. Oke, berarti anak kota Turki ini ya. Iya. Oh, tapi kelihatan banget bahasanya Buse ini udah lancar banget ya. Coba kita kayak nggak percaya nih Kak, kayak kalau kakak tuh adalah orang Turki. Boleh mungkin ngomong berdua bahasa Turki? Salam yang biasa disebutin di YouTube mungkin? Salam biasa apa ya kita ngomong? Arkadaşlar, merhaba. Jangan iklan di sini. Arkadaşlar, merhaba. Nasılsınız? Bugün Bali'deyiz ve hep birlikte bir tane konuşmaya katılıyoruz.
Iya, itu apa artinya? Dari cara bicaranya memang sangat Indonesia banget ya. Memang dari dulu belajar atau gimana, Bu sih? Sebenarnya pertama kali kita ketemu, aku ketemu sama suami, kita masih pakai bahasa Inggris. Di awal tahun ini kan? Ini. Enggak, tahun lalu. Di awal tahun lalu. Jadi udah 1,5 tahun gitu belajar bahasa Indonesianya makin lancar. Habis nikah lebih lancar sekarang. Iya, Karena- kita udah 100% pakai bahasa Indonesia. Di rumah juga kita pakai bahasa Indonesia. Kadang-kadang bingung. Di rumah, kadang-kadang aku tinggal di rumah orang tua. Aku bangun, aku pakai bahasa Indonesia sama ibuku. Dia gak paham. Karena Kak Ahmed juga nggak ada teman orang Indonesianya kecuali istri sendiri ya. Iya. Iya benar. Terus Kak Ahmed juga kayaknya logatnya tadi Turki banget gitu. Emang dari awal karena kuliah ya di Turki ya bisa ketemu juga sama jodohnya nih Kak Buse. Iya, aku kan kalau misalnya kita belajar bahasa harus ikutin logat sana kan. Aku juga kemarin jalan-jalan di Bandung jadi ngomongnya orang-orang Sunda gitu. Ada mang. Nuhun Kang. Di sini juga jadi ngomongnya agak-agak Bali gitu. Ya kalau misalnya kita ngomong pakai bahasa Turki ngikutin kan logat-logat Turki biar enak gitu ngomongnya. Tapi bagusnya dia Terbiasa. bisa ikutin logat-logat setiap kota. Kalau aku nggak bisa ikut logatnya apapun. Aku kan sudah belajar bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris dengan logat Indonesia. Nggak bisa berhenti aku. Berarti coba bisa bahasa Bali nggak? Nggak bisa logatnya doang. Oh ya. Motor suksma. Jangan kesana-sana Pak. Iya. Saya mau makan Pak. Terus Kak Ahmed juga awal mula ketemu Buse juga kan karena ke Turki duluan ya. Iya. Tapi awalnya tuh kenapa bisa di Turki kan karena kuliah. Milih Karena jurusan kuliah. apa dulu? Wah, aku kalau mau ditanya dulu sebenarnya bukan Turki pilihanku, Jerman. Enggak, kalau aku beneran ke Jerman, kita bertemunya bukan di depan Menara Galata. Mungkin di Perancis Di Perancis kayaknya. Awalnya kan mau ke Jerman, tapi karena ibuku, aku ke Turki. Terus pas Turki itu juga awalnya bukan pilih sinema waktu itu. Kan aku TV sinema kan. Awalnya tuh aku jurusan desain grafis. Karena aku suka desain orangnya kan. Tapi aku pikir kayaknya desain grafis tuh sekarang tuh bisa dipelajari secara secara sendiri gitu, otodidak lah. Karena kan banyak desainer yang lahir secara otodidak gitu. Jadi aku mikir, oh kalau misalnya aku ambil jurusan TV dan sinema, ya meskipun TV dan sinema bisa dipelajari secara otodidak, tapi kan kita juga butuh tempat-tempat link buat masuk-masuk ke magang gitu-gitu melalui dosen-dosennya juga kan. Aku mikir ke sana. Jadi ya udah TV sinema. Sekalian hobiku juga kan mendokumentasi semua kejadian yang ada dalam hidupku gitu. Jadi passion jurusan kuliah, kerjanya juga di situ. Dulu SMA-nya di mana Kak? Aku di pesantren dulu, Oh. di Sukabumi. Kenapa bisa dari pesantren ke ke desain grafis terus ke sinema gitu? Kenapa suka visual? Aku anaknya suka yang ini sih, yang kreatif-kreatif gitu. Bukan yang kalau biasanya kan kalau alirannya pesantren kan ke agama lagi gitu. Aku pengen sesuatu yang sesuai dengan passion aku aja, kata hatiku gitu. Ya meskipun aku juga masih memegang teguh ajaran agamaku gitu. Tapi kan bisa lari ke yang umum juga kan. Iya, benar. Aku mikirnya gitu. Mungkin nanti juga bisa ngemasnya juga secara sinematik lebih bagus Iya, gitu ya, Kak? benar-benar. Jadi nyampainya juga lebih enak juga. Iya, apalagi sekarang kan zaman-zaman media sosial. Ilmu yang dari sana pasti kepake banget gitu. Sangat cocok untuk jadi mas sinematik. Mas-mas. Udah bapak sinematik ini. Tapi memang si grafisnya kelihatan banget selalu berubah, terus selalu fresh gitu tampilannya. Kak Ahmed kan padahal ngerjain sendiri ya Kak ya Iya, jatuhnya? aku ngerjain sendiri semuanya. Kameramen, editing. Sampai orang yang ngatur jadwal juga sendiri ya. Dulu kuliahnya di mana? Kuliahnya di Kota Konya namanya. S1-nya ya. Universitas apa namanya? Selcuk. Selcuk. Terus sekarang ngambil master ya? Sekarang ngambil master di Eskişehir nama kotanya. Anadolu namanya. Oke, terus ada nggak tips-tips untuk kita-kita nih, Semeton Tribuners yang mungkin mau kuliah juga di luar negeri, kayak gimana gitu? Saran nggak? Rekomendasi kan itu. Kalau di luar negeri secara umum ya, Iya. mungkin lebih ke perdalam belajar bahasa sih. Karena kan basicnya tuh di bahasa dulu sebelum kita masuk kuliah. Aku dulu waktu masih SMA itu ada jadwal gitu setiap pagi habis bangun tidur, habis sholat subuh itu aku kayak nyisihin 1 jam buat belajar bahasa, itu fokus gitu di situ. Perdalam dan itu emang bermanfaat banget buat aku kan, bekal banget lah buat pergi ke luar negeri gitu. Di saat itu aku belajar bahasa Turki, memperdalam bahasa Turki, dan emang itu mempermudah kita lah
istilahnya kayak mempermudah kita buat menuju langkah selanjutnya dan bisa membakar semangat kita juga. Kalau aku mikirnya gitu, membakar semangat buat menggapai cita-cita kita kuliah di negara itu gitu. Dan terutama Turki itu kebanyakannya orangnya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kalau ada yang mau kuliah di Turki harus belajar bahasa Turki dulu. Terus bahasa Turki dulu. Nanti kita gayet orang Turki, suruh Turkinya belajar bahasa kita gitu ya Kak ya, sama seperti Kak Buse ini. Nah berarti kalau Kak Ahmed ini kan memang dari konten-kontennya kelihatan ya, ngedit sendiri tapi tetap rapi gitu Kak. Gimana sebenarnya ngatur jadwalnya? Kan partnernya cuma sama istri nih ya. Partner ngekonten, terus megang kamera juga sama istri gitu kan. Ngatur jadwalnya tuh kayak gimana? Aku ini sih biasanya ada apa ya, ada satu jadwal yang itu tuh jadwal prioritas aku setiap harinya gitu. Jadi aku atur prioritas gitu kan. Misalnya hari ini jalan-jalan, terus baliknya harus ngedit. Nah ini jalan-jalan sambil bikin konten, ngeditnya tuh bukan prioritas hari itu misalnya. Terus besoknya misalnya kosong. Nah itu di jadwal selanjutnya itu ada ngedit. Terus ada arrange jadwal selanjutnya bla 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 bla. Itu prioritasnya aku susun gitu. Jadi aku based on my priority aja sih jadwalku. Awalnya biasanya aku by day, tapi makin kesini by week gitu. Misalnya hari Senin enaknya ngapain, hari Selasa enaknya ngapain, hari Rabu. Ya emang capek banget sih, tapi jadwal dengan adanya jadwal list to do harinya itu jadi lebih enak kalau menurut aku. Kalau lakukan semuanya sendiri harus diatur banyak gitu, harus atur semuanya, kapan, berapa lama, atau lakukan apa, aktivitasnya apa, semuanya harus diatur. Kalau pagi harinya sampai malam itu aktivitasnya, kadang-kadang dia edit di malamnya, 3 jam, 4 jam, kadang-kadang 5 jam, sampai 5 jam, nggak pernah lepas dari... Oh, berarti kok pas sedang di meja kerja memang harus konsisten gitu ya? Kita kadang sebagai Gen Z, pas kerja sering pegang HP dulu gitu kan, pegang HP-nya 3 jam Aku juga gitu. Tapi aku bedanya cuma 10 menit, habis itu lepas, ngedit lagi. Iya, itu sih memang rintangannya memang karena kita lebih sering ke distraksi gitu sekarang ya. Nah kalau Kak Buse ini dulu juga punya YouTube sendiri nggak sih sebelum akhirnya gabung konten sama Kak Ahmed? Sebenarnya aku jarang banget menggunakan YouTube, aku lebih aktif di Instagram. Karena kan dari zaman dulu sampai sekarang aku suka share story-storynya, cerita-ceritanya sama orang-orang yang lain, tapi gak tahu gimana cara editnya. Itu masalahnya buat aku rekam tapi gak tahu editnya gimana, jadi lebih bagusnya itu Instagram, langsung aja share gitu. Terus akhirnya setelah menikah juga jadi gabung sama Kak Ahmed juga ya, jadi Kan aku Collab seumur hidup. aku sekarang kan suka jalan-jalan, suka bantu video, suka bantu foto, itu tidak apa-apa, semuanya hobiku. Cuman editnya doang yang aku gak bisa, jadi aku bisa rekam dia, aku bisa fotoin dia, tapi dia yang edit semuanya. Kadang-kadang aku cuman tambah subtitle doang gitu, bahasa Turki. Terus awalnya ngonten di YouTube tuh karena apa Kak Ahmed? Atau memang merasa ingin mendokumentasikan kehidupan sehari-hari, atau memang merasa ada yang unik di kehidupan selama di Turki? Aku karena ini sih awal-awal banget tuh karena aku kan kuliah di Turki, terus masih minim informasi tahun 2017 tuh kan tentang Turki. Jadi aku ini aja sekedar mau share gitu kan informasi tentang kuliah di Turki, karena aku merasa berhutang budi juga sama kakak-kakak senior yang udah ngebantu nge-share info ke kita. Aku pengen dapat ngasih informasi ke adik-adik yang mau datang ke Turki gitu. Awalnya sana. Tapi makin kesini aku ngeliat kayaknya unik juga ya kalau misalnya hidupku ini didokumentasikan gitu. Karena kan aku ngerasa dalam hidupku ada banyak hal-hal yang kadang aku merasa aku doang gitu yang mengalaminya gitu. Nggak tahu ya, mungkin orang lain juga mengalami, tapi ya hal-hal unik lah, banyak hal-hal unik dalam hidupku. Jadi aku dokumentasikan, aku share di YouTube gitu, dan ternyata banyak juga yang suka. Aku kaget loh, padahal kayak wah. Dia kan sebenarnya di Turki itu dia sendiri, tapi kalau ada YouTube ini sepertinya ada banyak orang yang ikutin dia. Jadi kalau ada sesuatu terjadi bisa share ceritanya, bisa share masalahnya gitu. Bisa lebih dekat dengan orang Indonesia lewat Iya, online nah itu gitu juga ya? salah satunya aku nge-YouTube tuh karena Punya keluarga besar online gitu. Iya, ada serasa banyak temen lah gitu kalau misalnya ini kan, kalau misalnya nge-YouTube gitu. Karena penontonnya juga segmennya Indonesia semua, jadi lebih seru gitu.
Dan Kak Ahmed ini juga saking aku kan juga nonton nih channel YouTube-nya, juga memang sangat mengemas pengetahuan yang cukup unik juga nih antara Turki dengan Indonesia gitu. Sering banget ya bikin konten antara perbandingan gitu, misalnya Turki Indonesia gimana orang-orangnya, kata-katanya kayak gitu. Sampai juga kontennya Kak Ahmed ini dimasukin juga ke program TV gitu ya Kak ya? Iya, pernah masuk. Gimana tuh? Boleh diceritain sampai dilirik juga sampai bisa masuk ke program TV kontennya? Ceritanya kalau yang pertama kali banget, aku waktu itu dikontak sama salah satu produser TV, program TV Trans 7 kalau nggak salah, Islampedia awal-awal. Nah itu kontak aku dari Instagram, mau bikin beberapa episode gitu kan, karena ngelihat konten aku yang suka nge-share tentang budaya, akhirnya ya udah kita kontrak guys gitu. Itu yang pertama. Mungkin cuma 3 episode gitu, gak lama. Terus habis itu kontrak selanjutnya waktu aku ikut shoot web series di Konya waktu tahun lalu sih. Itu kan dari dari MNC kalau nggak salah. Ya dari MNC. Terus aku nanya ke mereka, ada nggak program TV yang buat segmen Ramadan gitu kan. Biasanya kan Ramadan program-program Islam gitu kan. Nah udah akhirnya kata mereka ada mas. Nanti bisa nanti mas jadi ininya juga, jadi hostnya juga. Malah aku yang dikasih satu acara full gitu. Acara khusus buat aku. Nah itu dari sana aku mulai dilirik gitu sih dari ininya, dari buat acara TV-nya gitu. Ya tapi memang kalau aku lihat sih memang kontennya dikemas sangat menarik juga. Itu pas kakak kirim ke program TV juga diedit sendiri ya kak ya? Aku edit. Awalnya kalau itu cuma cut-cut biasa. Tapi memang khas banget sih cara kakak bawain, juga masih mengemas informasinya juga kayak gitu kan pas Ramadan kemarin tuh. Iya. Masih tentang ini kalau buka puasa di sini tuh kayak gimana kayak gitu. Terus juga kakak kalau konten bikin sendiri tuh lebih ke selalu ada yang baru, kayak openingnya pasti ada yang baru, nggak selalu monoton gitu dari awal. Itu kakak ada alasan sendiri nggak sih kenapa harus ada yang baru di konten kakak gitu? Harus ada yang baru dong, karena kan kalau misalnya sesuatu yang yang udah kadaluarsa istilahnya, pasti kurang menarik sama bagi penonton kan. Kita juga mencoba buat nambah satu value di setiap konten-konten gitu. Ada sesuatu yang baru gitu, biar gak bosen. Ya meskipun mungkin ada beberapa penonton yang ngelihatnya bosen atau gimana, tapi kita berusaha yang terbaik buat bisa ngasih value atau sesuatu yang baru dalam video-video kita gitu. Keren banget karena ini bikin sendiri yang aku tahu tuh kan selama ini Kak Ahmed, karena nggak ada tim editor gitu. Terus juga sendiri. Grafisnya ternyata emang suka grafis ya, makanya grafisnya juga bikin sendiri itu. Sendiri yang di opening. Oke. Nah kemudian kan bikin konten bareng ya awalnya tadi, ketemunya juga karena konten bareng ya? Iya. Awalnya kan dia mau perkenalkan budaya Turki untuk ke orang Indonesia. Jadi dia lebih menariknya mencerita sendiri. Ada orang Turki yang mencerita budaya Turki ke orang Indonesia tapi dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi dia cari orang Turki tapi bisa bahasa Indonesia. Dia ketemu aku di Instagram awalnya dan dia undang aku untuk bikin konten. Kita mulai bikin kontennya di Ramadan kan? Pertama kali kita bikin konten bareng. Sebelum Ramadan. Oh iya, beberapa kontennya sebelum Ramadan. Dan di televisi ada program TV. Kalau yang TV ya. Iya. Waktu Ramadan tahun lalu 2022. Kemudian bikin konten terus, akhirnya juga jadi deket dan akhirnya bisa memutuskan, oh kayaknya ini nih orang mau aku lamar nih. Gimana tuh Kak? Dan juga Kak Buse juga ada rasa juga kan, aku dari kontennya. Dari teman kerja ke teman hidup itu. Iya. Gimana tuh bisa diceritain sampai akhirnya wah merasa kayaknya ini deh orangnya tepat gitu. Sebenarnya kan dia suka jalan-jalan, kita bareng jalan-jalan, perkenalkan budayanya, dan aku rasanya ya iya kita mirip-mirip cara mikirnya, cara hobi-hobinya gitu. Kita jalan-jalan, menikmati bareng, dan setiap kali kita jalan-jalan kita ketawa banyak, kita menikmati banyak. Dia kan orangnya kocak. Aku juga selalu cari untuk orang yang bikin aku bahagia, dan aku akhirnya menemukan di dia. Kan ada yang bilang kalau misalnya kamu pengen tahu sifat seseorang, ajak dia jalan-jalan.
naik gunung atau kemana yang jauh. Pasti kamu tahu gitu sifatnya. Kalau kondisinya susah, gimana reaksinya dia? Iya. Gitu. Kita sudah bareng ada banyak masalah, banyak kondisi susah, banyak jalan-jalan panjang gitu. Iya. Aku juga sebenarnya nggak ini sih awal-awal konten tuh buat konten doang. Tapi pas aku ajak jalan-jalan banyak cocoknya. Kita ngobrol-ngobrol kan. Apa pemikiran kamu tentang ini? Yang pasti off cam gitu, nggak di on cam kan. Ya kita sama satu pikiran. Dan jarang orang-orang yang satu pikiran sama aku gitu kan. Karena ya gimana ya, pemikiranku kadang agak-agak unik gitu mikirnya. Jadi oh dia cocok, ya udah nikah yuk. Di awalnya kita juga belum pernah mikir kita akan menikah. Kita selalu mikir tentang ya ini orangnya baik, coy gitu. Ternyata bukan coy, tapi suami ternyata. Tapi memang awalnya pas yang di konten itu ngelamar itu benar-benar sebelumnya nggak ada ngasih tahu Kak? Nggak tahu. Aku beneran di sana mikir, oh kita akan apa namanya itu? Endorse. Iya, endorse-nya warungnya, restorannya gitu. Karena kan dia bilang, "Oh, restoran bagus, yuk kita bikin konten di sana." Jadi aku siap-siap karena kita akan bikin konten. Ternyata itu bukan kontennya restoran tapi kontennya kita gitu. Aku belum pernah mikir dia akan lamar aku di sana. Aku belum pernah. Tapi pernah punya impian nggak Kak suatu hari aku nembak Kak Ahmed nih gitu? Di awalnya enggak, tapi akhir-akhir program kita, iya ini orangnya cocok gimana ya kalau kita nikah gitu aku mikir. Tapi ini cuma mikirannya doang, bukan langsung kapannya dia akan lamar aku gitu, bukan kayak gitu. Karena memang waktu itu bukan hubungan spesial ya, Enggak. masih Iya, teman aja. temenan, masih biasa. Iya, kita sebelum nikah gak ada pacarannya, jadi pacarannya habis nikah kita. Iya. Nah di sini berantemnya ya jalan-jalan jauhnya. Tapi beneran ada berantem nggak Pak selama jalan-jalan di Indonesia ini? Ya berantem kecil paling Kita biasa. jarang banget berantem. Jarang sih, jarang. Iya. Berantem kecil paling kayak apa ya? Kenapa mau makan makanan pedas gitu? Udah ini akhir berantemnya. Nggak sini sih, jarang sih. Oh gitu ya, cuman debat kecil gitu ya. Boleh nih tips dan trik untuk teman-teman kita siapa tahu yang mau nikah dengan orang asing, apalagi orang Turki nih mungkin tips mendekati atau tips sedikit aja deh. Kan karena biasanya kayaknya Kak Ahmed udah sering nge-share di konten YouTube-nya. Iya. Pertama-tama mereka harus tahu ini budayanya beda banget dari mereka. Jadi kadang-kadang apa yang calonnya bilang mungkin gak cocok menurut mereka, tapi ini budayanya sudah benar untuk dia. Jadi kita harus kita harus mikir mungkin kadang-kadang hal-hal yang gak baik buat aku, tapi dia udah terbiasa. Ini bukan kasar gitu. Kita harus tahu tentang budayanya. Dan Belajar budayanya dulu. Iya, kita harus toleransi gitu. Kita harus belajar gimana cara toleransi sama dia. Iya, benar. Kalau aku apa ya? Cari yang cocok aja sih. Sebenarnya menurutku cewek Indonesia, cewek Turki gak ada bedanya gitu. Aku juga, iya kebetulan aja. Gimana ya? Sebenarnya itu lebih susah menikah sama orang asing. Iya, pasti ada tantangannya gitu. Tapi Banyak. kalau misalnya awal-awalnya kan pasti kecocokan dulu ya. Bukan gengsi-gengsi atau wah nih mumpung bule nih nikahin yuk, lamar gitu. Kayak gitu. Pasti apa ya? Kecocokan dulu, terus belajar bahasanya karena bahasa penting komunikasikan. Penting Ada juga banget. beberapa pasangan di Turki yang apa ya? Kendala bahasa. Awalnya mungkin indah gitu waktu nikah. Tapi pas kesini-sini ternyata nikah sama orang asing itu tidak seindah di depan kamera. Ternyata ada banyak miskomunikasi. Apalagi sama orang Turki yang bahasanya tuh 180% beda dari kita. Nah itu miskomunikasi banget tuh. Banyak yang miskomunikasi akhirnya ujung-ujungnya cerai. Nah itu kan yang kita hindari lah istilahnya lah. Kadang-kadang Kita nggak punya mau. masalah, tapi karena ada bahasanya yang masalah, nggak bisa cerita sama calonnya. Ya itu kasihannya di situ. Dan Belajar itu penting bahasanya. untuk orang tuanya juga. Kalau mau lamar sama seseorang, harus tahu bahasanya. Karena nanti kan harus ngomong sama orang tuanya, bukan langsung sama dia. Apa-apa juga ini nggak cuman pernikahan dua orang ya Kak ya, karena Iya. dengan keluarga juga. Dua keluarga. Iya betul. Nah setelah menikah nih Kak Buse juga kan Kak Ahmednya yang lebih banyak kenal keluarga Kak Buse ya malah ya. Nah Kak Buse ini sendiri juga penasaran nggak dengan budaya, keluarga, terus cuaca yang membuat Kak Ahmed seperti ini? Penasaran nggak? Karena cukup lama juga kan nggak bisa ke Indonesia dan akhirnya bisa bareng kemarin ke Indonesia gitu. Sudah 4 tahun, hampir 5 tahun aku mimpi untuk pergi ke Indonesia, tapi selalu ada masalah-masalah gak bisa datang ke sini. Ternyata karena nasibnya sama suami gitu. Kalau aku datang ke sini sendiri mungkin aku hari-harinya gak akan jadi seseru gini. Aku gak akan lakukan banyak aktivitas, mungkin cuma jalan-jalan di luar aja senang-senang gitu. Aku di Indonesia.
Tapi sekarang aku lebih bahagia sama suami. Jadi gimana rasanya merasakan cuaca Indonesia pas pertama kali menghirup? Awalnya itu kayak sauna. Kayak sauna. Lembab banget. Iya, lembab banget ya. Kalau Turki gimana Kak, lebih kering? Turki ya dingin. kering. Kalau musim dinginnya dingin banget, musim panasnya panas banget, tapi dua-duanya kering di Turki. Ada beberapa kota yang lembab, tapi aku kan lahir di Istanbul. Istanbul cuacanya mirip-mirip dengan Bandung. Tapi Ya, lebih kayak di atas gunung gitu, dingin-dingin gitu. Berarti kemarin datang ke Indonesia dari tanggal 22 Juli. Juni. 22 Juni Iya, 22 Juni. Berarti sekarang udah 40 hari? Ya hampir lah, 1,5 bulan lah di sini. Setengah bulan. Ya. Oke, terus apa yang paling berkesan di Indonesia bagi Busi? Sebenarnya nggak ada masalah sejauh ini, Apa semuanya yang paling indah-indah. berkesan? Yang paling wow, Oh, jalan-jalan di atas gunung. nggak tahu juga alamnya kayaknya. Karena kan hijau aku lihat di Turki juga, tapi nggak hijau banget kayak di sini. Di sini kan selalu ada hujan, jadi alamnya indah banget. Tadi kan kita ke Nusa Penida. Wah, ini aku belum pernah lihat dalam hidupku. Cuma bisa bilang wow, cuma lihat pemandangannya aja. Dan dilihat di mata tuh beda juga sama kamera ya Kak ya? Beda yang dilihat di Google tuh beda. Yang Beda aslinya banget. lebih indah. Kadang-kadang ada tempat-tempat kita lihat fotonya bagus, tapi tempatnya nggak sebagus ini. Tapi Indonesia itu beda. Aku lihat dari fotonya bagus, aku datang lebih bagus aslinya. Jadi aku kaget. Ada nggak hal di Indonesia yang menurut Kakak dengan hal itu Kakak bisa hidup di Indonesia selamanya deh? Batagor. Makanan ya, bukan suaminya ya? Ya, dia benar. Kalau suaminya kita bisa tinggal di mana-mana, tapi Batagor cuma ada di Indonesia. Oh gitu, ya benar juga sih Batagor. Suaminya bisa dibawa kemana-mana ya. Batagornya cuma ada di Indonesia, yang spesial, yang rasanya otentik gitu. Sos kacang. Berarti kalau untuk makanan yang paling nggak bikin bosen tuh Batagor juga? Apapun yang pakai sos kacang itu favoritku. Sos kacangnya di Turki manis. Di sini pertama kali aku coba sos kacang yang asin. Jadi itu enak banget. Gak pedas. Kalau pedasnya gak bisa makan. Pernah kita makan di warung Padang. Aku coba sedikit pedasnya. Dari pagi sampai malam perutnya sakit. Sedikit banget itu. Aku nanya ini pedas nggak? Katanya enggak. Tapi itu pedas banget menurut orang Turki. Berarti yang bikin nagih itu memang saus kacang yang asin gitu ya di Iya, enak Indonesia. banget. Makanannya enak Indonesia. Berarti ini ya pecel suka? Nah kalau pecel dia nggak bisa, soalnya kan pedes kan. ya bener. Aku pernah ngasih nasi pecel Ponorogo, cuma makan dikit langsung nangis. Merah iya aku yang ngabisin ujung-ujungnya. Aku nonton dia makan pedas, aku mau nangis. Terus ada yang Bu saya takutin nggak selama di Indonesia? Kayaknya hantu Indonesia malah diketawain ya sama Malah pengen ketemu hantu dia. Sebenarnya nggak terlalu takut sama hantu, karena kan orang Turki budayanya agak percaya sama hantu. Kita cerita-cerita hantu cuma untuk anak-anak. Cuma ada kartun-kartun untuk kagetin anak-anak gitu, biar mereka takut, gak nakal-nakal, kita cerita, itu aja. Tapi di Turki, suasana gunung, hutan juga beda dari Indonesia. Indonesia rasanya lebih seram, hutan-hutannya. Di Turki lebih warna-warni gitu, gak ada hutan, gak ada hantu apapun gitu. atmosfer sama ceritanya ya kali ya. Ada ceritanya juga, ceritanya. ceritanya banyak. Berarti ada yang ditakutin nggak nih? Belum pernah kayaknya. Adventure-nya yang tinggi-tinggi yang paling takut karena aku takut dari ketinggian. Karena ini dia bawa aku ke gunung dan ada jembatan tali, nggak ada jalurnya tapi cuma ada talinya gitu. Iya betul. Ada banyak kali aku sampai tengahnya dan aku nangis dan pulang. Berarti takut tinggi ya Kak Busi ya. Tapi itu general bukan karena Indonesia. Nah terus masih kemarin juga dari Indonesia nyampe ke Jakarta ya. Setelah itu ke kota apa aja sampai akhirnya ke Bali ini? Pertama Bandung, Jogja, Bali. ada Bogor juga. Iya Bogor. Jakarta, Bogor, Taman Safari, jalan-jalan. Suka banget Taman Safari. Aku suka sama Banyak burung-burung. Di sana burung-burung. interaktif sama burung langsung di dekatnya banget itu. Terus karena kan di Taman Safari kan nggak ada ini ya. Di Turki nggak ada apa namanya? Taman kebun binatang yang binatang konsepnya ada. kayak taman safari gitu. Kebun binatangnya ada, tapi hewan-hewannya nggak bebas. Kalau taman Konsepnya- safari semuanya bebas gitu. Kita yang di kerangkeng. Iya, itu benar. Kita yang kerangkeng. Ya juga ya. Terus kalau yang di Bali udah kemana aja? Wah udah banyak kita ya. Banyak banget. Udah kemarin Nusa Penida,
hari ini tadi Ubud, explore Ubud. Terus ke Ulun Danu Beratan namanya ya? Beratan ya? Iya, Beratan sana. Taman monyet. Taman Monyet. Sudah. Suka monyet Bu sih? Sebenarnya di awalnya suka, tapi tiba-tiba kita diatak sama monyet. Diserang. Ditarik gitu kan. Aku nggak tahu kita nggak bisa bawa banyak pisang gitu, tiba-tiba mereka suka. Mereka semuanya datang dan ambil langsung semuanya, semua pisang-pisangnya, kita trauma. Di awalnya suka, sekarang nggak mau dekat-dekat sama monyet sih, udah. Oke, terus kemana lagi? Dapat ke Nusa Penida juga? Dapat kemarin backpackeran sehari. Kita sudah SEA Games gitu semuanya. Iya sih, water sport gitu-gitu. sport. Masih ada agenda apa nih di Bali untuk Ahmed dan Busi? Berenang. Berenang ya. Karena kan Bali itu Waterboom Bali. khususnya itu kolam renang sama pantai-pantai cantik gitu. Kita sudah pantai-pantai Nusa Penida, sekarang mau coba waterboom Bali. Terus habis itu Langsung lanjut ke Makassar. langsung lanjut ke Makassar. Langsung lanjut ke Makassar. Berapa hari kira-kira di sana? Sekitar 10 hari. Makassar itu berarti kampungnya Kak Ahmed ya? Iya, dari ibu. Berarti Kampung dari ibu. rencana mau ada nikahan lagi nih di sana. Mau nggak? 400% sah. Sampai 500 Kak. Boleh. Nikah balik modal, kita nikah jadi kaya, bukan balik modal lagi levelnya. Berarti nanti di Makassar cuman ketemu atau bakal ada konten juga nih? Ada explore juga? Pasti ada explore-nya sih. Kita pengen kan explore budaya, explore keindahannya gitu. Nah, kita mau ketemu keluarga. Keluarga, tapi prioritasnya kita keluarga sih. Karena kan udah lama nggak ketemu kan. Mau ketemu sama keluarga dulu, nanti kalau ada sisi waktu yang kosong, kita bakalan konten gitu. Berarti memang kedatangan Busi pertama kali ke Indonesia ini untuk ketemu keluarga seluruhnya gitu ya, seluruhnya dari Kak Ahmed gitu. Yang pertama untuk ketemu sama mertua. Kan pertama kali kita di Indonesia, mereka gak bisa ikut apapun di Turki. Habis itu jalan-jalan harus. Iya. Kan. Terus setelah dari Makassar kemana lagi? Nah, ini setelah dari Makassar kita mau lanjut keluar ke Malaysia sama Thailand. Karena emang sekalian kan, buat perbarui visa. Jadi kita harus keluar gitu dari Indonesia. Berarti si jalan-jalan keluar dulu Iya. sekalian, terus nanti langsung berangkat ke Turki? Enggak, balik dulu ke Indonesia. Balik dulu ke Indonesia. Temuin keluarga dulu ya Pak. Iya, pamit Iya, dulu. harus pamit dulu, harus makan terakhir kali Matagornya. Iya. Terus masih ada nggak yang dipenasaranin di Indonesia? Ya, ada yang masih pengen dicoba nggak selama ini? Di Indonesia banyak Banyak, banget yang harus banyak dicoba. banget. Kita cuman mungkin 1% dari Indonesia yang jalan-jalan sekarang. Aku mau banget ke Papua. Ya kemarin dapat pakai baju Papua ya? Iya, itu Iya. pulau favorit aku. Karena kan unik banget itu, unik banget. Dan di Turki kalau ada dokumenter-dokumenter tentang Indonesia, mereka cuma menunjukkan Papua. Karena itu yang paling unik dari Indonesia, yang paling tropikal gitu, cantik. Terus memang ada rencana mau ke Turki bentar aja atau habis itu menginap di Indonesia selamanya? Ya masih kuliah. Oh iya masih kuliah. Sampai kapan kuliahnya? Sampai tahun depan, 2024 kalau lancar lulus. Kayaknya antara mau tinggal di Turki atau tinggal di Indonesia, kita sebenarnya masih 50-50. Belum tahu sih gimana rencana ke depannya. Sebenarnya kita buta banget di Indonesia. Kita banget di Indonesia. Iya, tapi nggak tahu juga di masa depan gimana. Mungkin kita terus pindah-pindah terus gitu. Iya, bisa jadi gitu. Mungkin 1 tahun di sini, 1 tahun di sana, atau 2 tahun. Karena dua-duanya enak buat kita sih. Iya, doang enak. Dan Turki, Indonesia. kita kan nggak bisa ninggalin orang tua atau orang mertua gitu. Iya, Keluarganya nggak bisa ditinggalin. Berarti rencana pulang itu masih bulan September awal. Nanti pulang ke Turki udah ada rencana konten baru nggak setelah jalan-jalan di Indonesia ini Kak? Masih banyak. Masih banyak sih, cuma kita masih belum bisa spoiler sekarang. Iya. Kita kepikiran kayak challenge atau yang sesuatu yang menantang, ekstrim dan beradrenalin buat kita juga, buat penonton juga biar seru nontonnya gitu. Tapi ya yang menantang sih, yang challenging kurang lebihnya. Berarti nyari challenge di Turki gitu ya. Terus kapan rencana balik ke Indonesianya ini?
Habis lulus. Habis lulus. Tapi siapa tahu tiba-tiba kita kangen banget sama Indonesia, tiba-tiba datang. Semoga ada sponsor ya. Iya. Ketemu lagi kita nanti. Iya. Boleh Kak Ahmed dan Kak Buse nih kasih tips untuk Semeton Tribuners yang ingin jadi YouTuber juga nih, mungkin mau bikin konten yang menarik juga untuk di YouTube, mungkin boleh, atau yang mungkin juga sedang menjalani kuliah atau ingin kuliah di luar negeri, boleh kasih tipsnya Kak? Dari YouTube dulu ya. Iya. Kalau dari YouTube buat video tujuannya jangan karena duit. Kalau tujuannya duit pasti udah menyerah di Kecewa. tengah jalan gitu ya. Kecewa. Karena kadang kita bikin konten yang menarik tapi ternyata pendapatannya sedikit banget gitu dari kita buat kita. Nah, itu bikin karena suka. Karena kan kita bikin karena suka juga ya. Kadang kalau misalnya kita bikin karena suka terus penontonnya banyak, itu lebih senang lagi gitu jatuhnya. Bonus lah istilahnya dapatnya. Itu satu. Terus konsistensi juga penting, karena kalau misalnya nggak konsisten pasti istilahnya pengen bikin bangunan tinggi tapi nggak konsisten, jadi jadinya setengah doang gitu. Aku dari tahun 2017 konten sampai sekarang banyak banget jatuh bangun aku gitu, berkonflik dengan mentalku, berkonflik dengan orang-orang di sekitarku yang tadinya deket jadi jauh karena aku pengen fokus ke tujuanku gitu kan. Itu sih konsisten. Ya, dan ada banyak sisi baik dan sisi buruk untuk jadi public figure atau jadi YouTuber gitu. Karena kalau kita jadi public figurnya pasti banyak orang yang komen tentang kita. Iya, Mentalnya tuh. harus kuat. Harus kuat Pasti mental. ada orang-orang yang bilang berubah ini, pergi ke sana, jangan datang ke sini gitu. Banyak orang yang kasih ide-idenya. Harus mentalnya kuat, harus konsisten dan lakukan hal-halnya bukan karena orang-orang mau, tapi karena kalian mau gitu. Ya gitu kurang lebih. Kalau buat itu, kalau buat yang kuliah ke luar negeri, tadi udah ya, satu bahasa. Terus yang kedua, Makanan. Jangan lupa membawa rice cooker. ke luar negeri Ada ya. banyak roti di Turki. Iya bener. Kalau kuliah di Eropa jangan lupa bawa rice cooker. Karena di Turki nggak ada, di Eropa mungkin, nggak tahu kalau di Eropa ada mungkin. Di Turki nggak ada rice cooker. Tipsnya biar semangat, apa ya? Kejar mimpi, bukan kejar gengsi. Iya, benar. Kalau kejar gengsi, nanti pasti nyerah di tengah gitu. Karena banyak yang nyerah di tengah. Kalau kejar mimpi, insya Allah bisa sampai akhir. Kalau misalnya pondasinya kuat. Kakak dari awal tuh ide kontennya atau konsep kontennya itu sama udah tetap dari awal atau berubah-berubah sih Kak? Berubah-berubah. Kita juga berubah-berubah, masih ngikutin gimana pasarnya gitu lah, flow-nya kemana gitu. Kita kalau misalnya, ya kadang kita pengen tetap di situ aja, tapi kan kita juga pengen dengan pendirian kita, dengan pembawaan kita, tapi kita bisa ngikutin flow gitu. Gitu sih. Sekarang masih ngikutin flow, tapi tetap dengan wajah kita, dengan pendirian kita, dengan prinsip kita juga gitu. Oke, bijak sekali tipsnya. Semoga bisa menambah wawasan dari Semeton Tribuners semua dan tetap fokus dan semangat untuk tujuan masing-masing. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Ahmed dan Kak Buse sudah berbagi cerita dan wejangan di Tribun Bali. Semoga segala rencananya selalu dilancarkan dan terus memberikan konten bermanfaat bagi para penonton di YouTube. Amin. Oke, segitu dulu Semeton Tribuners, sampai jumpa lagi di Bincang Tribun selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Boleh Kak salam Turkinya? Görüşürüz. 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 Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.